Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Devi lagi di sini kali ini dengan tema podcast Fitrah Seksualitas. Fitrah seksualitas ini terkait dengan bagaimana cara seseorang berpikir, merasa dan bersikap sesuai fitrahnya sebagai lelaki sejati atau sebagai perempuan sejati. Nah, teman-teman, fenomena LGBT di lingkungan kita sepertinya semakin hari semakin meresahkan ya bagi kita sebagai orang tua. Bener gak sih? Kalau saya, iya sih ya teman-teman. Sepertinya dulu saya menyaksikan orang-orang dewasa gitu ya yang menyimpang fitrahnya secara gender. Tapi saat ini kayaknya mulai banyak anak-anak yang sepertinya memiliki gejala disorientasi seksual gitu ya. Atau ya setidaknya mereka menganggap hal tersebut tuh tidak aneh gitu, karena saking banyaknya di lingkungan kita, jadi seolah hal tersebut adalah hal yang wajar. Tapi sebenarnya apakah betul itu adalah hal yang wajar, atau secara genetik memang ada gen pembawa sifat-sifat tersebut? Oke, jadi teman-teman, pada tahun 1900-an awal seorang gay bernama Diane Hammer melakukan riset terhadap 40 pasang kakak beradik homoseksual. Hasil risetnya menyatakan bahwa satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh ibu dan terletak di kromosom XQ28 sangat berpengaruh pada orang yang menunjukkan sifat homoseksual. Nah, riset ini dijadikan rujukan oleh para homoseksual bahwa homoseksual itu adalah suatu kondisi yang kodrati. Namun kemudian di tahun 1999 teori ini runtuh oleh riset Profesor George Rice dari Universitas Western Ontario, Kanada. Riset ini mengadaptasi riset Hammer dengan jumlah responden yang lebih besar. Dan Rice menyatakan hasil penelitian terbaru tidak mendukung adanya kaitan gen X yang dikatakan mendasari homoseksualitas pria. Nah, maka teman-teman, homoseksual ini bukan sesuatu hal yang genetik ya, tapi lebih kepada penyimpangan perilaku. Teman-teman, sebetulnya keabsolutan gender yang terdiri atas dua, yaitu laki-laki dan perempuan, sudah jelas ya dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21, bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Maka jelas bahwa Allah tidak menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang ambigu. Jadi hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana caranya supaya anak kita tidak menyimpang fitrah seksualitasnya? Kunci utamanya adalah kehadiran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak sejak bayi hingga akil balik. Bagaimana tahapannya? Oke teman-teman, begini tahapannya. Pertama, usia 0-2 tahun, anak lelaki dan perempuan didekatkan dengan ibunya karena ini fase menyusui. Kedua, usia 3-6 tahun. Anak-anak baik lelaki ataupun perempuan harus dekat dengan ayah dan ibunya. Karena dengan ini mereka akan memiliki keseimbangan emosional dan rasional. Dan di usia 3 tahun ini, anak-anak harus sudah memastikan identitas gendernya. Mereka akan mampu membedakan sosok lelaki dan perempuan secara imaji, sehingga secara alamiah akan paham bagaimana menempatkan dirinya sesuai seksualitasnya, baik cara bicara, berpakaian, merasa, berpikir, dan bertindak. Nah, di usia ini kan anak-anak sedang di puncak egosentrisnya ya. Maka melalui kedekatan dengan kedua orang tuanya, di usia ini egosentrisnya akan bertemu dengan identitas fitrah seksualitasnya, sehingga mereka bisa dengan tegas menyatakan bahwa saya perempuan atau saya lelaki. Ketiga, usia 7-10 tahun. Nah, pada usia ini anak lelaki lebih didekatkan kepada ayah dan anak perempuan didekatkan kepada ibunya. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa di usia ini egosentris sudah bergeser ke sosiosentris dan juga bertepatan dengan dimulainya perintah sholat ya. Maka peran ayah bagi anak lelakinya adalah menuntun untuk memahami peran sosialnya, di antaranya sholat berjamaah. Nah, bermain dengan ayah jadi pembelajaran untuk bersikap dan bersosial kelak mereka dewasa, sekaligus menghayati peran kelelakian
dan keayahan dalam setiap pentas sosial. Nah, jadi teman-teman, di usia ini juga anak-anak mulai belajar tentang konsekuensi memiliki sperma bagi seorang lelaki dari sosok ayahnya. Nah, begitu juga dengan anak perempuan yang tadi didekatkan dengan ibunya ya. Selain bisa membangkitkan peran keibuannya, di usia ini mereka juga akan belajar tentang konsekuensi adanya rahim dan sel telur yang siap dibuahi bagi anak perempuan, dan ini informasinya mereka akan belajar dari sosok ibunya. Tahap berikutnya yaitu keempat, di usia 10 sampai 14 tahun. Ini merupakan tahap kritikal ya teman-teman, karena secara alamiah anak-anak dengan fungsi organ reproduksinya sudah mulai teraktivasi dan sudah mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Maka di usia ini anak lelaki didekatkan dengan ibunya. Jadi pada saat anak lelaki mulai tertarik dengan lawan jenis, pada saat itu juga mereka akan belajar tentang bagaimana memahami sosok perempuan secara empati langsung dari sosok ibunya. Bagaimana lawan jenis harus diperlakukan bukan dari kacamata lelaki, tapi dari kacamata perempuan. Di tahap ini juga, ibu harus menjadi sosok perempuan ideal pertama sekaligus menjadi tempat curhatnya. Nah, jika di tahap ini anak lelaki tidak dekat dengan ibunya, mereka tidak akan memahami perasaan, pikiran, dan bagaimana cara bersikap seorang perempuan yang kelak mereka akan temui dalam diri seorang perempuan yang menjadi istrinya. Maka tanpa kedekatan dengan ibunya di usia ini, mereka bisa tumbuh menjadi suami yang kasar, egois, dan sebagainya. Sebaliknya, dengan anak perempuan, di usia ini harus dekat dengan ayahnya. Mereka akan belajar tentang bagaimana lelaki harus diperhatikan, dipahami, dan diperlakukan dari sudut pandang kacamata lelaki, bukan kacamata perempuan. Di tahap ini juga, ayah harus menjadi sosok lelaki ideal pertama bagi anak perempuannya, sekaligus jadi tempat curhatnya juga. Nah, jika di usia ini mereka tidak dekat dengan ayahnya, maka kelak akan berpeluang besar untuk menyerahkan tubuh dan kehormatannya ke lelaki yang menjadi sosok ideal pertama baginya, yang sekaligus menjadi tempat curhatnya bagi dia gitu. Ini cukup menyeramkan ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana tahapan dalam merawat fitrah seksualitas anak-anak kita. Semoga kita dimampukan untuk mengamalkannya, dan semoga anak-anak kita dijauhkan dari propaganda LGBT. Amin. Demikian podcast saya kali ini. Untuk referensi saya membaca buku Fitrah Based Education Ustadz Hari Santosa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya Devi pamit undur. Semangat berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.